Oke, selamat siang semuanya. Kita langsung mulai saja ya. Untuk perkuliahan kita hari ini kita melanjutkan topik di computer vision. Ya, ini yaitu topik yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar object detection. Sekarang kita akan belajar segmentation gitu ya. Kita sama menggunakan YOLO versi 8 gitu ya. Dan nanti code-nya kurang lebih juga sama dengan object detection. Kita tinggal mengganti datasetnya saja dan juga kita tinggal mengganti bagaimana fungsi yang harus dipanggil untuk melakukan segmentasi begitu ya. Dan nanti kita akan coba pelajari bagaimana cara meload data untuk segmentasi, terus kita melakukan segmentasi, mentrain model segmentasi sampai dengan mempredik ya model segmentasinya. Oke, kemarin di week ke-10 ya, itu kan saya record ya, ternyata suaranya nggak masuk, jadi ya nggak saya share video recording kemarin. Tapi paling nggak kan code Google Colab-nya sudah saya share ya, mungkin dari situ Anda bisa gunakan sebagai starting point untuk project Anda masing-masing gitu ya, kalau misal ingin menggunakan object detection. Tapi kalau segmentation ya ini nanti saya akan share lagi file Google Colab ya atau notebooknya untuk yang segmentation. Oke, kita belajar teorinya dulu. Tapi karena YOLO versi 8 ini termasuk versi yang baru ya, saya sudah mencari dari berbagai sumber, ternyata belum ada yang menjelaskan bagaimana arsitektur dari YOLO V8 itu sendiri dan bagaimana cara kerja dari YOLO untuk melakukan segmentasi. Kemarin saya membaca beberapa referensi ya, karena masih baru sehingga mungkin teorinya tidak akan banyak ya. Kita coba langsung masuk ke implementasi ya. Tapi nanti kalau di sisa waktu saya mendapatkan referensi mengenai YOLO V8 ya, cara kerjanya bagaimana, untuk load datasetnya seperti apa, teorinya ya. Kalau di object detection kemarin kita sudah tahu kalau image-nya, inputnya akan kita lakukan splitting menggunakan grid ya. Nah, grid, terus tiap poin grid itu nanti punya label kan, seperti itu ya. Tapi segmentasi ini masih tergolong baru untuk YOLO, sehingga beberapa referensi yang saya baca itu masih belum ada yang menjelaskan dengan mendalam. Dan papernya sendiri ya, paper referensi untuk YOLO V8 ini juga masih sedikit jika kita bandingkan dengan YOLO versi yang lebih lama gitu ya. Biasanya kalau ada metode atau algoritma baru, selain ini implementasi ya, code-nya ada, papernya juga ada. Nah, papernya itu jelasin tentang cara kerjanya ya, mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana. Cuman saya cari itu nggak ada, papernya itu masih belum saya temukan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan dengan lebih jauh mungkin ya untuk teorinya. Tapi untuk implementasinya sudah ada ya. Nanti di sisa waktu mungkin kalau masih ada waktu dan saya menemukan referensi yang tepat, nanti akan saya share juga. Oke. Jadi segmentasi itu seperti apa? Bedanya dengan object detection. Kalau Anda lihat di sini, kalau di object detection kita punya bounding box. Tapi kalau di segmentasi kita tidak punya bounding box. Tapi kita melabeli ya sebuah objek itu berdasarkan regionnya. Gitu ya. Kita bermainnya di level pixel. Pixel di posisi X, Y itu dia masuk ke label yang mana, gitu ya. Yang pixel di posisi X1 Y1 masuk ke kelas mana, X2 Y2 masuk kelas mana. Jadi lebih mendetail lagi. Yang awal kita belajar image classification yang outputnya cuma label dalam satu gambar ya. Terus kita lebih mendalam lagi ke object detection. Kita tahu bounding box, area yang di dalam bounding box itu ada objeknya. Dan sekarang kita lebih mendetail lagi ke area segmentasi. Nah, karena kita melakukan segmentasi itu sebetulnya melakukan klasifikasi tapi pada level pixel gitu ya. Level terkecil dari sebuah image kan pixel. Nah, pixel ini masuk ke kelas mana. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini misalnya ada region person gitu ya. Terus ini juga person, ini umbrella gitu ya. Ini sky dan lain sebagainya. Karena klasifikasinya lebih mendetail, otomatis cost computationalnya juga akan lebih berat ya dibandingkan object detection maupun image classification. Oke. Nah, apa itu segmentasi? Ya, image segmentation adalah sebuah konsep fundamental di computer vision dan image processing. Yang mana tadi dia akan membedakan area mana yang termasuk sebuah objek ya, area mana yang termasuk objek 1, objek 2, objek ketiga sampai objek ke n. Dan image segmentation ini dia akan membagi image itu menjadi
segmen ya, segmen atau region yang signifikan, artinya region yang berbeda-beda dalam sebuah image yang merepresentasikan sebuah objek. Tujuannya apa? Tujuannya ya kita bisa merepresentasikan sebuah image itu pada level yang lebih meaningful ya, yang lebih mendetil terkait dengan objek, area objek mana yang termasuk sebuah label tertentu gitu ya. Dan nantinya akan lebih mudah untuk dianalisis. Biasanya kalau di kasus nyatanya image segmentation ini berguna misalnya kalau untuk di bidang medis ya, di bidang medis terutama. Kita ingin mendeteksi objek tumor atau kanker di dalam sebuah data MRI misalnya. Nah, itu lebih bagus kalau kita menggunakan metode segmentasi karena kita bisa memisahkan area mana yang cancer, area yang mana yang bukan cancer. Atau kalau di bidang transportasi misalnya ya, kita ingin menerapkan computer vision itu ke automated vehicle ya, untuk itulah mobil yang bisa menyetir sendiri, itu juga perlu segmentasi. Dia tahu mana marka jalan gitu ya, marka jalannya di posisi mana, apakah ada objek di depan mobil tersebut dan sebagainya. Nah, image segmentation ini sangat berguna gitu ya. Nah, image segmentation kita bagi jadi dua. Jadi ada dua tipe, yaitu semantic segmentation dan instant segmentation. Bedanya apa? Kalau di semantic segmentation Anda bisa lihat di sebelah kiri. Ini sebetulnya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 objek orang gitu ya. Kalau semantic segmentation dia hanya mengenali objek ini orang, tapi nggak tahu orang ke-1, orang kedua, orang ketiga dia nggak tahu. Nah, jadi dia membagi image itu menjadi beberapa segmen based on meaningnya atau objeknya. Misalnya kalau saya foto ya, misalnya ada CCTV di ruangan ini terus saya foto, dia nggak bisa ngitung orang yang ada di dalam kelas itu berapa, tapi dia bisa membedakan region orang dari tiap objek yang ada di tiap orang yang ada di dalam ruangan itu ada misalnya ada 5 ya, dia mengenali ini orang gitu ya, tapi dia nggak mengenali orang 1, orang 2, orang 3. Jadi dia istilahnya dia hanya melakukan segmentasi pada area objek, tapi dia tidak bisa membedakan objek ini sama ini sebetulnya kan ya sama-sama orangnya sih, tapi dia anggap sebagai satu objek, seperti itu. Beda dengan instant segmentation. Kalau instant segmentation kita bisa tahu misalnya di sini ada 6 orang ya, kita bisa menghitung. Yang warna ungu ini orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5 sama orang 6. Jadi bedanya di instant segmentation kita pada level counting ya, dia bisa menghitung berapa banyak objek yang tersegmentasi di dalam sebuah image. Sedangkan kalau di sini dia mengenali mungkin hanya ada 2 objek, yaitu objek table sama objek person. Walaupun personnya ada lebih dari 1 di sini. Yang nanti kita akan terapkan itu adalah yang instant segmentation ya. Kita akan melakukan segmentasi di area instance ya. Jadi kita bisa tahu nanti jumlah orang ya yang ada dalam image itu berapa menggunakan YOLO versi 8. Kalau kita bisa melakukan instant segmentation, semantic segmentasinya pasti juga bisa gitu ya. Nah ini penjelasan mengenai YOLO ya. YOLO V8 sebetulnya ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang lalu mengenai object detection. Nah, tapi di YOLO versi 8 ini dia juga bisa melakukan segmentation ya. Dan segmentasi yang dilakukan di YOLO versi 8 ini adalah instant segmentation. Nah, nanti kita juga akan melihat result dari segmentation menggunakan YOLO versi 8 ya. Dia bisa precise ya, mendeteksi area atau region yang termasuk sebuah objek tertentu. Ini perbandingan YOLO V8 dengan YOLO versi sebelumnya ya. Dia komputasinya lebih kecil ya, dan juga dia lebih akurat juga. Ini dicoba di dataset COCO ya. Nah ini untuk pelabelannya. Kalau kemarin, masih ingat kemarin waktu kita belajar object detection ya, misalnya kita punya label, kita kan punya dataset ya, datasetnya misalnya kita punya image ada 10, diikuti dengan 10 label, ada 10 file yang menandakan label dari tiap image-nya. Bedanya kalau di image segmentation, ini kita bisa lihat di yang paling kiri ini menandakan bahwa
ada sebuah objek kelas ke 0. Ya, jadi ini ada satu objek saja sebetulnya. Kalau ada beberapa objek kita nanti punya multiple line. Misalnya ini 0 itu berarti menandakan ada objek ya kelas 0 yang mana objek itu dia direpresentasikan areanya itu dengan beberapa titik poin gitu ya. Jadi kita sebut sebagai polygon point. Nanti kita akan lihat. Misalnya kalau bentar, mungkin bisa saya gambarkan ya. Jadi misalnya ada sebuah image gitu ya. Misalnya ini ada objek. Ini objeknya ya. Nah, ini anggap saja objek kelasnya itu kelas 0 gitu ya. Kelas 0. Terus kita gambarkan beberapa titik poin yang menandakan bahwa ada objek di sana. Misalnya poinnya saya kasih biru. Ini titik ini ya, saya kasih titik di sini, titik di sini ya. Titik di sini, titik di sini ya. Nah, ini adalah poin-poinnya. Nah, tiap poin ini dia punya dua titik kan, x, y kan. Ini misalnya gambarnya seperti ini ya. Image-nya ukurannya kayak gini ya. Ini 0,0 misalnya ya, 0,0. Jadi dia di awal pasti dia akan di resize menjadi bentuknya grid ya, persegi. Ini 1,1. Jadi ukurannya 640 kali 640 misalnya, dia akan di scaling menjadi 0 sampai 1. Yang pojok kiri atas 0,0, pojok kanan bawah 1,1. Misalnya poinnya ada di sini, ya jadi dia anggap saja 0, sekian, 0, sekian. Jadi ini menandakan ada satu titik poin ya. Jadi ini poin pertama, ini poin kedua. Ya, ini poin ketiga. Harusnya ini harusnya genap nanti itu poinnya. Ini kenapa kok ganjil? Ini sebetulnya di sebelah kanan ini masih ada itunya lagi, masih ada angkanya lagi panjang, karena biasanya polygon poinnya itu beberapa nilai, tidak cuma satu atau dua nilai tapi banyak. Nah, ini regionnya yang digambarkan seperti ini. Semakin banyak poinnya ini ya, semakin detail poinnya, maka nanti akan semakin memudahkan algoritma YOLO versi 8 untuk melakukan segmentasi dengan akurat gitu ya. Nah, ini ya. The first zero represent the class type of the label because we have only one class. Ya, we always have a zero. If you have more than one class in your data, you should map each class to a number 0, 1, 2. All the other number represent the coordinates of the bounding polygon of the label object. The format is x1, y1 ya, x1, y1, x2, y2, x3, y3 dan seterusnya gitu ya. And the coordinates are relative to the size of image. Nah, ini misalnya poinnya berada di 15,75 ya. Sedangkan size-nya 120,120 ya, tinggal dibagi saja 15, bagi 120 sama 75 dibagi 120. Nah, cuman bagaimana cara menginputkan ini ya? Pelabelannya seperti apa lah itu? Papernya atau tutorialnya, referensinya belum saya dapatkan sejauh ini di berbagai sumber. Tapi nanti kalau saya menemukan akan saya jelaskan. Oke, jadi mungkin kita akan fokus dulu ke implementasinya. Nanti untuk teorinya menyusul ya, terkait dengan YOLO ini bagaimana cara melakukan segmentasinya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang pojok kiri atas 0,0, pojok kanan bawah 1,1. Oke, selanjutnya ini ya. Ini nanti datasetnya kalau kita untuk memudahkan kita, misalnya di dalam kita punya sebuah dataset, di dalamnya ada beberapa image, kita bagi menjadi test, train sama validation. Terus di tiap tes itu ada image-nya sama ada labels-nya ya. Image dan labels. Gitu ya. Terus train-nya juga image sama labels. Ya, labels-nya ini tadi ya, ini file txt nanti ini. Ini ditaruh di dalam file txt. Nanti kita lihat, itu ada contohnya nanti. Oke, mungkin kita langsung saja ke code-nya ya. Ini saya coba tunjukkan code-nya. Ini sebetulnya code yang kemarin, jadi Anda bisa download saja code yang saya share sebelumnya. Nah, tapi kita nanti langsung loncat ke bagian segmentasi. Jadi ini ya, karena kita pakai Google Colab, pasti kalau kita close kemarin sudah hilang sessionnya. Jadi kita harus
install library Ultralytics lagi untuk agar kita bisa menggunakan YOLO V8 gitu ya. Jadi ini setupnya kita jalankan lagi biar dia mendownload library yang dibutuhkan dulu. Nah ini sudah. Nah kemarin ini itu ya object detection yang predict ya, validation ini untuk semuanya untuk object detection. Kita langsung loncat saja ke sini ke bagian segmentasi ya. Ini ya. Nah, dua ini ya yang segmentation, silakan cari aja. Nah, ini yang 2 titik segmentation harusnya ada di Google Colab yang sudah saya share kemarin ya. Nah, ini kita langsung jalankan saja. Dia akan menggunakan YOLO model yang sudah pre-train yaitu YOLO V8/sec ya .pt. Ini sec itu menandakan segmentation. Jadi YOLO V8 untuk segmentation. Kita load, ini sebetulnya sudah ada di library-nya. Jadi kita tinggal load saja dan kita coba train ya model ini ke dataset Coco. Jadi sebetulnya ini sudah di-train ke dataset Coco, cuman kayaknya ini dia di Coco yang versi yang lain mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba train lagi saja. Ini kita coba jalankan ya. Ini kalau defaultnya nggak ada save sama dengan true. Kalau nggak ada save sama dengan true, dia tidak akan menyimpan file hasil segmentasinya. Jadi ini silakan ditambahkan save sama dengan true. Ini saya coba jalankan ya. Oke, dia sudah training ya, ini harusnya ya. Kita lihat perhitungannya sebetulnya sama ya. Dia punya IOU, punya MAP ya. IOU sama MAP sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Cuman bedanya kalau yang IOU-nya di segmentation yang kita bandingkan bukan bounding box-nya ya. Bukan bounding box ground truth sama bounding box yang hasil prediksi, tapi region ground truth-nya sama region hasil segmentasinya. Nah, bedanya kayak gitu. Jadi kalau bisa saya gambarkan, kalau kemarin kita menghitung IOU kan seperti ini ya. Nah, ini yang untuk object detection. Misalnya ini hasil, ini anggap saja ground truth-nya ya, sedangkan prediksinya di sini. Prediksinya di sini. Nah, ini kan IOU-nya ini dibagi dengan area semua ini gitu kan. Tapi kalau di segmentasi, misalnya yang segmentasinya regionnya seperti ini gitu ya. Terus yang ini ground truth-nya ya. Sedangkan prediksinya seperti ini misalnya. Nah, berarti ya ini dibagi dengan totalnya ini. Gitu. Bedanya di situ. Tapi perhitungannya sebenarnya kan sama ya. Oke, dia kita lihat ya. MAP-nya masih jalan ya. Oh ini nih. MAP-nya untuk IOU dengan threshold 50% dapat 0,59, masih kecil. Karena di sini kita batasi epochnya 3. Epochnya 3 itu kecil ya. Nah, kalau masih kurang bagus ya kita bisa tambahi epochnya nanti sampai 10 atau 20 gitu ya. Nah, ini sudah berhasil. Dia training terus langsung dilakukan segmentasi ya. Segmentasinya hasilnya itu ada di folder ini ya. Di save dir-nya di run segment train 2. Run segment train 2. Nah, ini hasil segmentasinya bas.jpg. Nah, dia segmentasinya sebenarnya ada 2, ada bounding box, ada juga region-nya ya. Nah, ini dia bukan semantik ya, tapi instance, karena dia tahu ini person, ini juga person. Tapi nanti kita bisa hitung nanti jumlah objek personnya berapa. Karena di instance segmentation itu kita bisa tahu jumlahnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang konsep segmentation ya. Nah, tapi saya belum bisa menjelaskan bagaimana secara teori ya, bagaimana YOLO itu bekerja untuk melakukan segmentasi, karena keterbatasan itu tadi ya, referensi yang belum saya dapatkan, jadi saya masih belum bisa menjelaskan untuk saat ini.
Karena di semester yang lalu YOLO V8 belum ada gitu ya. Masih di YOLO V7. YOLO V8 ini kalau nggak salah bulan Maret 2023. Sudah sekitar 6 bulan yang lalu ya, 6 sampai 7 bulan yang lalu, tapi papernya kok saya cari masih belum ada. Jadi saya nggak bisa jelasin bagaimana cara flow-nya gitu ya, cara kerjanya. Bisa? Bisa nggak? Mungkin saya coba atasin lagi di sini ya, di bagian sini. Nanti setelah ini kita coba pakai dataset yang custom ya, yang kita download dari RoboFlow ini ya. Oh, diganti. Join Zoom, join Google Meet aja ya. Better ya. Tapi ya kalau nggak kelihatan langsung kita join Google Meet aja. Google Meet-nya saya taruh yang di kalender. Kalau tadi yang PPT masih kelihatan mungkin ya, tapi kalau di code ini yang membutuhkan effort. Oh gitu ya, pakai lokal ya soalnya. Remote nggak? GPU-nya aktif? Bisa ya. Sudah pernah install CUDNN? Sudah Pak, sudah. Bisa ya. Soalnya ini kan kita pakai PyTorch, bukan TensorFlow. Oh iya betul. Kalau yang TensorFlow saya pernah nyoba. Iya, Misalnya, TensorFlow pakai dulu. PyTorch-nya install juga kan. Coba kamu coba buka di Google aja, coba si download Kuda gitu. Gampang kok cara misalnya. Ini udah turutin Sudah. Coba kamu buka. notebook baru ya? Yang tadi. Soalnya ada versinya nanti yang untuk yang PyTorch. Cuma itu ada komen dan tinggal copy paste di environment, nanti dia langsung sendiri. Bisa nih. Ya betul. Nah, waktu itu kok buka di Google langsung ketemu. Bentar ya, saya coba. See you.
Kok aneh ya? Dulu waktu itu saya nyari langsung ketemu. Iya. Hilang. Soalnya saya installnya nggak di laptop ini. Misalnya saya di komputer. Soalnya kalau pakai Mac nggak bisa. Pakainya Windows harus. Aneh ya. Nggak saya simpan. PyTorch install. Oh ini nih. Jadi install PyTorch ya? Kamu sudah install PyTorch? Sudah ya? Kalau PyTorch sudah? Belum? Belum ya? Kalau install Ultralytics kita juga langsung PyTorch. Ya, iya sih. Udah. Udah ya, harusnya otomatis ya. Oh iya ya. Tadi mungkin GPU-nya coba dicek running nggak di Task Manager itu. Iya betul sih, kalau install Ultralytics dia langsung install ini. Cuman kalau belum install Ultralytics itu ini dia kan bisa kita coba. Ini iya sih, kalau install Ultralytics betul harusnya nggak perlu lagi ya. Biar kalau pakai CPU mesti lemot. Task Manager waktu kamu ngetrain itu utilisasi di Task Manager itu cuma kamu train lagi yang di kayak kan nggak lama. Ini CPU atau harus bentuknya GPU. Nah, saya kurang tahu sih, coba ini udah dijalanin di Task Manager biasanya kelihatan kan itu CPU-nya yang NVIDIA. Oh nggak jalan. tapi di satu ada seperti ini. Coba Ya Jaya saya. yang lain. Oke, ini saya share lagi ya. Ini setelah ini saya coba running untuk yang ini, pakai custom dataset. Nah, custom datasetnya kita lakukan segmentasi untuk Maps ya, bukan Google Maps sih, tapi satellite gambar di. Kalau misalnya ada area kita capture gambarnya pakai kamera satelit gitu ya, kayak Google Maps, itu kita mau segmentasi mana area rumah, mana area jalan ya. Mungkin Anda pernah kepikiran nggak, kenapa kok Google itu bisa tahu kita sekarang ada di jalan ini, atau bahwa area ini itu adalah jalan raya. Masa dia ngelabeli satu-satu? Pasti nggak mungkin. Harusnya mereka menggunakan segmentasi kan ya, biar otomatis mana itu rumah, mana itu jalan ya. Kalau kita tahu sendiri di Surabaya saja berapa banyak jalannya ya. Nah, ya ini ya. Kita pakai custom dataset. Ini ya. Ini saya coba copy ya. Ini dijalankan, bikin satu sub cell lagi ya, code cell lagi, terus ini kita jalankan. Saya copy di Google Chat ya, biar nggak terlalu lama. Di computer vision ini kita pakai custom datasetnya. Ini datasetnya saya ambil dari RoboFlow ya. Nah, kita jalankan.
nanti dia oh sorry, ini tadi sudah ya. UTF-8 is pip install RoboBlock. Gak mau install RoboBlock dia. Kemarin bisa ya web install. Nah ini agak aneh, kita coba. Ini saya coba restart ya runtimenya ya. Nah, setelah di reset runtime-nya dia jalan. Oke, ini biar dia download datasetnya dulu. Nah, nanti setelah ini kita coba taruh datasetnya itu di sini ya, di folder dataset ini. Oke, ada warning nggak apa-apa. Oke, biar dia download dulu datasetnya ya. Oke, sudah. Ini kita coba refresh, ada ini ya, folder roots 2 ini tolong diperhatikan biar nanti nggak ketinggalan ya informasinya. Ini saya pindah ke ini ya, dataset ya biar rapi ya. Oke, ini foldernya tinggal di drag and drop saja. Terus di roots 2 ini di dalamnya ada data.iaml. Ini kita keluarkan saja di luar. Nah, oke. Sudah. Nah, ini baru kita lakukan segmentasi. Kita menggunakan YOLO V8N yang segmentasi.pt ini ya. Jadi ini pre-train model yang sudah kita training di dataset Coco, kita gunakan lagi, tapi kita training untuk data yang baru, untuk segmentasi yang ini ya, data yang baru yang custom tadi untuk segmentasi root host tadi ya, satellite tadi, gambar satellite. Ini kita jalankan. Ini saya pakai epochnya 30, kayaknya terlalu lama kemarin saya coba. Epochnya 10 aja biar gak terlalu lama ya. Kalau nanti akurasinya kurang nanti bisa eksperimen sendiri. Oke. Nah, ini epochnya 10 ya. Nah, kita jalankan. Nah, biar dia training dulu ya. Nanti kita coba segmentasi pakai data dari Google Maps ya. Dia bisa bagus atau enggak. Oke, ini 10 epoch, kurang lebih mungkin 5 menitan ini. Kita tunggu saja. Sambil saya cek mungkin ada yang error. Kalau di lokal, kalau di lokal nggak terlalu bagus, karena saya pakai virtual segmentasinya nggak terlalu
jalankan ini ya, yang sama kayak yang object detection, cuman tinggal diganti YOLO-nya yang YOLO v8 seg ya, segmentation, sama ininya kita taruh di data ya AML, epochnya 10, image size-nya 640. Oke, masih belum ya, masih lama. Kita lihat MAP-nya sudah 0,4 ya, 0,4 ya, masih kecil sih, tapi nggak apa-apa kalau kita perbanyak. Tapi kalau kita lihat trennya naik kok ya, dari yang 0,32 terus 0,26 ya, trennya semakin naik, jadi harusnya nggak overfitting. Tapi kita stop di epoch 10 saja. Oke, sebetulnya materi kita sudah habis ya, tinggal segmentasi saja. Yang teori itu nanti saya masih coba carikan teorinya. Jadi minggu depan kita bisa mulai progres itu ya, final projectnya. Jadi final projectnya itu sama kayak UTS kemarin, Anda siapkan presentasi sama Google Colab saja, itu aja ya. Nanti presentasinya di week UAS, tapi di week 13 dan 14 ada penilaian terkait dengan progres yang sudah Anda lakukan sampai week 13 sama 14. Kita kan masih punya satu kelas itu ya, satu kelas yang masih belum diganti ya. Nanti itu saya infokan aja deh untuk penggantinya, apakah nanti harus sinkronus atau asinkronus, nanti saya jelaskan
selanjutnya ya. Nah, kita coba segmentasi ini nanti. Saya kirim di Google Chat ya gambar yang mau kita segmentasi. Nah, ini Google Maps. Kita ambil gambar Ubaya ya yang kita ambil dari Google Maps. Masih loading ya. Nah, ini nanti kita segmentasi dia bagus gak hasil segmentasinya. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ke sini dulu. Ini sudah selesai ya. Kita coba lihat hasil trainingnya itu di bagian runs, segmen, di train 4 ya, train 4 ya. Kita coba lihat ini ground truth-nya seperti ini untuk yang dataset validasi ya. Ini ya, dataset validasi, kelihatan nggak ya? Terus ini dataset yang validasi yang hasil prediksinya. Nah ini hasil prediksinya. Tapi kita coba pakai gambar yang Google Maps tadi, yang maps yang saya sudah kirimkan di Google Chat, kita upload di sini ya. Nah, kita upload di current directory-nya. Terus kita coba jalankan. Nah, masih uploading. Oke, sudah, ini saya jalankan ya. Oke, di train 42 run segmen train 42. Nah, ini hasil segmentasinya. Kemarin saya coba nggak seberapa bagus sih, karena kan kita masih dapat 40% MAP-nya ya. Nah, dia segmentasinya sebetulnya sudah lumayan ya. Ini home sudah dikenali ya. Ini home ya, home. Cuman yang ini mungkin ya, yang roots-nya ini dia nggak kebaca bagus ya. Nah, terus ini dia dianggap roots ini. Nah gini hasilnya. Tree-nya nggak itu ya, nggak kedetek ya. Nah nanti bisa untuk final project-nya silahkan, sebetulnya gampang ya.
tugasnya adalah Anda mencoba di dataset yang lain, terus harapannya Anda juga melakukan eksperimen dengan berbagai macam parameter, misalnya epochnya sekian atau mungkin model segmentasinya itu kan banyak ya. Kalau Anda lihat di sini, model segmentasinya banyak. Nah, di dokumentasinya ya kita lihat. Mau pakai YOLO versi 8 yang mana, yang N, yang S ya, yang M, yang L atau yang X ya, silakan dicoba gitu ya. Saran saya pakai yang dataset yang jangan terlalu banyak biar nggak terlalu lama ya. Jadi mungkin saya tuliskan saja di ini ya. Final project ketentuannya saya tulis di sini saja. Cari studi kasus untuk object detection atau segmentation. 2. Gunakan YOLO versi 8 atau yang lain terserah ya kalau yang mau untuk melakukannya objek lakukan eksperimen dengan mengubah parameter atau model yang digunakan untuk objek submit file dan ppt -1 UAS terus Timo 1 AS apa lagi ya, week 13 dan 14 digunakan untuk progres. Ini kan sebetulnya week 12 ya, 13 14 digunakan untuk progres. Kuliah pengganti akan diumumkan harusnya waktunya masih lama ya, silakan Anda manfaatkan. Ya. Kalau yang dari UTS sebetulnya itu untuk itu image classification kan ya. Kalau image classification datasetnya ya harus ngelabeli sendiri kan. Kalau saran saya pakai dataset yang sudah ada labelnya di RoboFlow. Di Kaggle juga, di Kaggle ada juga, cuman biasanya yang lebih lengkap itu di bukan lebih lengkap sih. Lebih itunya uniform apa namanya, kayak nanti yang kita download itu sudah pasti dia bisa kompatibel dengan YOLO. Misalnya nih kita instance segmentation ya di sini ya. Ini kita pakai link itu ya yang sebelumnya saja untuk UAS ya. Nah ini misalnya river flood detection, terus street view, banyak macam-macam ini, acne, anim ya. Nah, ini kita download misalnya ya. Ini harus itu dulu ya, login dulu. Misalnya kita gunakan ya. Nah, kita bisa download langsung. Downloadnya di sini. Ya nanti bisa dicoba download. Ini bisa di-download kok. Nah ini downloadnya masih 0.
Nah ini download this dataset ini ya. Tadi ada yang bisa di download, ada yang nggak bisa. Nah mungkin di sini tadi nggak kelihatan. Ini ada yang nggak bisa ya. Tergantung license-nya. Ambil license yang tadi ya, yang bisa di download. Yang tadi yang untuk root itu bisa di download. Kalau license-nya CC ini nggak bisa kayaknya ya. Iya di Kaggle juga bisa, silakan. Yang wrinkle aja yang bisa tadi ya, wrinkle instance. Nah ini, oh ada yang bisa ada yang enggak ya. Ya silakan, bisa nanti dicari yang bisa di download ya. Oke. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini untuk list ininya. Ya. Pakai link yang sama, nanti saya edit apa namanya. Ini ya mungkin ya, ini untuk dataset yang UTS, yang UAS. Oke. Di mata kuliah yang lain ada projectnya semua atau tidak semua? Ya saya paham kalau week akhir ini kayaknya yang masuk kok lebih sedikit ya, karena sudah ngawang antara ngerjain project, udah mikir liburan, terus macam-macam ya. Oke, ini saya sudah record videonya, nanti saya akan